Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Pada video ini kita akan membahas tentang persamaan Diopantin linear. Sebelumnya, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah teori bilangan. Maka dari itu, jangan lupa like video ini dan simak sampai akhir. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Helsa Sespita, Helvi Ainil Fahmawati, Akbar Nasrullah, Jofri, Hijriani Safitri, dan Hayatul Fikri. Selanjutnya, kita langsung saja masuk kepada definisi. Persamaan Diopantin adalah persamaan polinomial yang umumnya memuat dua atau lebih variabel dengan solusi berupa bilangan bulat. Ada beberapa jenis persamaan Diopantin, di antaranya persamaan linear Diopantin. Misalnya, AX tambah BY sama dengan C, yang sering menjadi kajian dalam teori bilangan. Persamaan linear Diopantin khususnya dapat diselesaikan secara analitis menggunakan bantuan algoritma Euclid. Pada persamaan linear Diopantin berbentuk AX tambah BY sama dengan C, penyelesaiannya ada jika dan hanya jika FPB dari A, B membagi habis C. Hal ini berdasar pada identitas Bezold berikut. Identitas Bezold. Misalkan A, B bilangan bulat dengan FPB A, B sama dengan D, sedemikian sehingga akan ada bilangan bulat X dan Y yang memenuhi persamaan AX tambah BY sama dengan D. Secara umum, AX tambah BY merupakan kelipatan dari D. Kita lihat pada contoh. Diberikan persamaan linear 8X ditambah 12Y sama dengan 15. Dapat kita cari bahwa FPB dari 8 dan 12 sama dengan 4. Karena 4 tidak membagi habis 15, maka persamaan linear di atas tidak termasuk persamaan Diopantin, sebab tidak memiliki solusi bilangan bulat. Beda halnya kalau bilangan 15 diganti menjadi negatif 4. Misalnya, menjadi 8X ditambah 12Y sama dengan negatif 4. Karena negatif 4 membagi habis 4, maka persamaan tersebut termasuk persamaan Diopantin. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh soal berikut ini, yaitu tentukan bilangan bulat yang memenuhi 15X ditambah 8Y sama dengan 3. Kita akan mencari X, Y bilangan bulat dengan cara algoritma Euclid. Pada 15X ditambah 8Y sama dengan 3, perhatikanlah ruas kirinya. Kita akan menulis menjadi 15 sama dengan 1 dikali 8 ditambah 7. Kemudian 8-nya akan kita turunkan menjadi 8 sama dengan 1 dikali 7 ditambah 1. Kemudian 7 diturunkan menjadi 7 sama dengan 7 dikali 1 ditambah 0. Setelah bertemu dengan plus 0, kita akan berhenti. Langkah selanjutnya, kita akan tuliskan ulang dari angka 1 sama dengan 8 dikurang 1 kali 7. Berikutnya 7 akan kita ganti 15 min 1 kali 8. Kita akan buka kurungnya terlebih dahulu menjadi 1 sama dengan 8 dikurang 15 ditambah 1 kali 8. Perhatikan 8 ditambah 1 kali 8 dapat ditulis menjadi 2 kali 8 dikurang 15. Karena persamaan awalnya C-nya sama dengan 3, persamaan ini akan kita kalikan dengan 3. Sehingga muncul 3 sama dengan 3, 2 kali 8 minus 15. Kemudian 3 sama dengan 3 dikalikan 2 dikalikan 8 dikurangi 3 dikali 15. Hasil dari algoritma Euclid yaitu 3 sama dengan 6 dikalikan 8 dikurangi 3 kali 15. Dari persamaan awalnya 15X ditambah 8Y sama dengan 3, C-nya sama-sama 3. 15X kita akan cocokkan dengan 3 kali 15, sehingga X-nya sama dengan minus 3. Kemudian 8Y
kita cocokkan dengan 6 kali 8, sehingga Y sama dengan 6. Kesimpulannya, bilangan bulat yang memenuhi 15X ditambah 8Y sama dengan 3 adalah X-nya min 3 dan Y-nya sama dengan 6. Selanjutnya kita masuk pada teorema 1. Ditentukan A, B, C elemen dari bilangan bulat dan D sama dengan A, B. Jika D tidak membagi C, maka persamaan AX tambah BY sama dengan C tidak mempunyai selesaian. Jika D membagi C, maka persamaan AX tambah BY sama dengan C mempunyai selesaian bulat yang tak hingga banyaknya, yaitu pasangan X, Y, di mana X sama dengan X0 ditambah D bagi B, N, dan Y sama dengan Y0 dikurang D per A, N, dengan N elemen bilangan bulat dan X0, Y0 adalah suatu selesaian khusus. Selanjutnya kita masuk pada teorema 2, ditentukan P, Q sama dengan elemen N, maka P, Q sama dengan Rn P ditambah 1 N Q. N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, yang mana Rn dan Kn adalah suku Kn dari barisan-barisan yang secara rekursif didefinisikan sebagai R0 sama dengan 1, 1, 0 sama dengan 0, kemudian R1 sama dengan 0, 1, 1 sama dengan 1, dan Ri sama dengan Ri kurang 2 kurang Ki kurang 1, Ri kurang 1. Kemudian 1I sama dengan 1I kurang 2 kurang Ki kurang 1, 1I kurang 1. Untuk I sama dengan 2, 3, dan seterusnya sampai ke N, dengan N dan K adalah hasil bagi dalam algoritma Euclid memperoleh P, Q. Selanjutnya kita lihat pada contoh 2. Tentukan seluruh solusi bulat dari persamaan 2X tambah 5Y sama dengan 51. Nah, dari soal, kita periksa terlebih dahulu apakah persamaan tersebut memiliki solusi bulat. Perhatikan bahwa 2,5 sama dengan 1 dan 1 membagi 51. Berdasarkan teorema 1, persamaan memiliki solusi bulat. Kemudian kita cari salah satu solusi bulat yang mungkin menggunakan perluasan algoritma Euclid. Perhatikan bahwa 5 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1. Kita turunkan 2-nya, yaitu 2 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 0. Sehingga diperoleh bahwa 1 sama dengan 5 kurang 2 dikali 2. Sama dengan 2 dikali minus 2 ditambah 5 kali 1. Perhatikan bahwa 51 sama dengan 1 dikali 51, sehingga diperoleh 2,5 sama dengan 1 sama dengan 2 dikali minus 2 ditambah 5 dikali 1. Kemudian 1 dikali 51 sama dengan 2 dikali minus 2 ditambah 5 kali 1 dikali 51. Kemudian menghasilkan 51 sama dengan 2 dikali minus 2 dikali 51 ditambah 5 kali 1 dikali 51. Kemudian 51 sama dengan 2 dikali minus 102 ditambah 5 kali 51. Akibatnya diperoleh bahwa salah satu solusinya adalah X sama dengan minus 102 dan Y sama dengan 51. Kemudian kita akan cari seluruh solusi bulat yang mungkin. Berdasarkan teorema 1, jika X sama dengan minus 102 dan Y 51, maka secara umum solusinya berbentuk X sama dengan X0 ditambah B per D N. Y sama dengan Y0 kurang A per D N. X sama dengan minus 102 ditambah 5 per 1 N. Y sama dengan 51 dikurang 2 per 1 N. Kemudian X sama dengan minus 102 ditambah 5N.
Y 51 kurang 2N dengan N elemen bilangan bulat. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X, Y, di mana X sama dengan minus 102 ditambah 5N, Y sama dengan 51 kurang 2N, di mana N elemen dari bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk pada persamaan Diopantin 3 variabel. Bentuk persamaan Diopantin untuk 3 variabel AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Seperti halnya dalam persamaan Diopantin 2 variabel, kita misalkan A, B, C sama dengan M. Dari sini kita memiliki M habis membagi A, dan M habis membagi B, dan M habis membagi C. Berdasarkan definisi pembagian terdapat bilangan bulat P, Q, dan R, sehingga A sama dengan M, P, B sama dengan M, Q, dan C sama dengan MR. Dengan mensubstitusikan nilai A, B, dan C pada persamaan Diopantin, maka diperoleh M dikali P dikali X ditambah M dikali A dikali Y ditambah M dikali R dikali Z sama dengan D. Atau ekuivalen dengan M dikali P kali X ditambah Q kali Y ditambah R dikali Z sama dengan D. Agar persamaan Diopantin ini memiliki penyelesaian, maka nilai X, Y, dan Z haruslah merupakan bilangan bulat. Dengan demikian, persamaan terakhir di atas menunjukkan bahwa M habis dibagi D atau FPB dari A, B, C habis dibagi D, yang merupakan persyaratan agar persamaan Diopantin AX ditambah BY tambah Z, CZ sama dengan D memiliki penyelesaian. Kita lihat contoh soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan Diopantin X tambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 6. Yang pertama, kita akan menyatakan persamaan Diopantin tersebut menjadi bentuk persamaan dua variabel. Untuk itu, kita misalkan 2X ditambah 3Z sama dengan 1W. Untuk persamaan 1. Kemudian, persamaan Diopantin ini memiliki penyelesaian untuk setiap bilangan bulat W, karena FPB dari 2 dan 3 habis membagi W. Dengan demikian, persamaan Diopantin semula akan menjadi X ditambah W sama dengan 6, menjadi persamaan kedua. Pada persamaan 2 merupakan bentuk persamaan Diopantin dua variabel dalam bentuk AX tambah BW sama dengan C, yang mempunyai penyelesaian A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 6. Selanjutnya, mencari FVB dari 1,1 dari pembagian Euclid. Dari proses ini diperoleh bahwa nilai FVB dari 1 dan 1 adalah 1. Dan 1 habis membagi 6 menggunakan algoritma pembagian. Sehingga diperoleh persamaan 1 sama dengan 1 ditambah 0 kali 1. Lalu, kalikan kedua ruas dengan 6 bertujuan menyamakan dengan bentuk persamaan semula, sehingga diperoleh 6 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 sebagai persamaan ketiga. Pada persamaan ketiga, diperoleh penyelesaian dari persamaan Diopantin X ditambah W sama dengan 6. Salah satu penyelesaiannya adalah X0 sama dengan 6 dan W0 sama dengan 0. Dengan demikian, penyelesaian umum berdasarkan teorema dari persamaan Diopantin X ditambah W sama dengan 6 adalah X sama dengan 6 ditambah K dan W sama dengan 0 dikurang K untuk setiap K elemen dari bilangan bulat. Kemudian substitusikan nilai W sama dengan 0 dikurang K ke dalam persamaan 1, yaitu 2Y ditambah 3Z sama dengan 1W, maka diperoleh 2Y ditambah 3Z sama dengan 1 dikali 0 kurang K. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan yang pertama dengan menerapkan algoritma pembagian pada persamaan 1 dengan A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 1. Selanjutnya, dicari FPB dari 2 dan 3 menggunakan algoritma pembagian, sehingga diperoleh FPB dari 2 dan 3 adalah 1. Dan 1 habis membagi 1.
sehingga diperoleh persamaan 1 sama dengan 3 ditambah minus 1 dikali 2 sebagai persamaan keempat. Pada persamaan 4 diperoleh penyelesaian dari persamaan Diopantin 2x tambah 3z sama dengan 1w. Diperoleh salah satu penyelesaiannya yaitu y0 sama dengan minus 1 dan z0 sama dengan 1. Maka diperoleh bahwa FPB dari 2 dan 3 adalah 1. Dan kita substitusikan nilai y0 dan z0 pada persamaan pertama. Kemudian diperoleh 1 sama dengan 2 dikali minus 1 ditambah 3 dikali 1. Lalu kalikan kedua ruas dengan W yaitu 0 kurang K dan diperoleh min K sama dengan 2 kali K ditambah 3 kali min K. Oleh karena itu penyelesaian partikular dari persamaan 2Y ditambah 3Z sama dengan min K adalah Y0 sama dengan K dan Z0 sama dengan min K. Maka penyelesaian umum adalah Y sama dengan K ditambah 3S dan Z sama dengan min K dikurang 2S untuk setiap S elemen dari bilangan bulat. Dengan demikian, penyelesaian dari persamaan Diopantin X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 6 adalah X sama dengan 6 ditambah K, Y sama dengan K ditambah 3S, dan Z sama dengan min K dikurang 2S. Sekian penjelasan dari persamaan Diopantin linear. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.